kemudian Nabiullah Saleh, gitu kan? Dan kemudian cerita-cerita yang lain. Bahwa mereka itu semua nanti bersandar pada Allah. Ini katanya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabar nih? Masih kembali lagi bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kemana sih kita harus pergi ketika kita sedang berharap bantuan, berharap pertolongan, berharap ada imbalan, berharap ada sesuatu lah. Kemana sih dan kepada siapa kita harus pergi. Nah, insya Allah di episode kali ini kita akan belajar bagaimana memang harapan dan tempat berharap terbaik adalah ya kepada Allah gitu. Cuman kayak apa sih berharap sama Allah itu? Apakah pasrah, benar-benar pasrah, apakah harus nggak ngapa-ngapain, apa gimana gitu. Pokoknya saksikan terus sampai akhir. Nah sekarang kita bakal ngaji bareng nih pemirsa, mungkin yang di Zoom dan juga pemirsa di rumah ada bisa Tahir dari Singapura ini. Oh iya nih di Zoom nih. Iya. Hebat dari Singapura udah on ini. Oke. Ya, kita hari ini ngaji surat Hud ayat 7 pemirsa. Bismillah ya. Ayo kakaknya udah siap? Wirda ya, pemirsa semua dibuka surat Hud ayat 7. Ini kelanjutan ayat 6 yang kemarinan bahwa Allah kan tahu ya. Allah tahu di mana sih adanya rizki yang kita cari. Ya, kita suka nyari kayak orang gelap gitu ya. Di mana nih rezeki gitu ya. Kita rasa udah kepegang, nggak taunya belum. Kita rasa itu rezeki kita, nggak taunya bukan. Allah yang tahu juga sumbernya gitu kan. Caranya. Dan Allah yang mengizinkan kemudian setiap makhluknya itu kemudian memakan rezekinya. Jadi belum tentu dikasih itu bisa dimakan. Itulah ayat 6. Kita lanjut ayat 7. Kita ngaji dulu. Kita bersama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya yang dengar ketika bacaan Quran ini dibacakan, dia dengar dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridho itu senang ya. Maka insya Allah kesusahannya dihapus oleh Allah. Hajatnya dikabul oleh Allah ya. Yang belum hamil-hamil, yang belum nikah-nikah, yang belum punya anak, yang belum punya rumah, yang lagi dagang, kerja, sukses ya, lagi sekolah, lagi kuliah, lagi nyantren, sukses dunia akhirat. Yang sakit-sakitan insya Allah sehat, sembuh, yang punya utang lunas, yang duitnya ya nggak ada insya Allah pokoknya ada aja gitu rezeki dari mana aja judulnya. Karena Quran ini barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Aku silakan dibaca artinya. Oke, ini aku aja yang bacain kali ya. Oke. Iya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Aku enggak itu ya, audionya enggak nyala. Ya? Oh, enggak nyala. Baik. Bismillah. Ya, jadi kalau kita mau ngedatengin, mau ngarepin, mau menyandarkan ya. Insya Allah harus kepada yang tepat gitu. Harus kepada yang jagoannya, harus kepada yang sebenarnya. Nah, Allah memperkenalkan dirinya gitu loh. Siapa sih aku gitu kan? Aku siapa? Aku ini yang menciptakan langit dan bumi. Padahal kita tuh kalau ketemu tempat wisata bagus aja, kita ketemu nih pemirsa tempat wisata bagus, kan kita takjub kan, ya kan? Aku bisa ke belakang dulu nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai bahasa isyarat bos, kasih tahu aja. Nanti saya kasih tahu Kak Kumi. Santai aja, TV ini TV kita. Iya, santai aja kalem. Ya Kak Kumi lagi benain audionya. Oke, jadi pemirsa kita datang udah bener nih ke Allah gitu. Kita kan kalau ngelihat kota tempat wisata kan kita seneng yang ngeliat gedung-gedung. Ini bangunannya keren amat. Kita lupa loh. Allah menciptakan langit dan bumi ini gitu. Kenapa ketakjuban itu, kekaguman itu tidak membuat kita kemudian datang kepada Allah pemirsa, lalu memohon pada Dia. Dan pemirsa harus tahu ya bahwa ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat 20-an ini kan mengantar nanti peristiwa Nabiullah Nuh. Kemudian peristiwa Nabiullah Hud sendiri. Kemudian Nabiullah Saleh, gitu kan? Dan kemudian cerita-cerita yang lain. Bahwa mereka itu semua nanti bersandar pada Allah. Ini katanya Jakarta, Jawa Barat, ya, Provinsi Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan mungkin beberapa provinsi di Indonesia katanya bakal ada bibit siklon. Bibit siklon nanti mungkin juga akan menjadi siklon. Apa sih? Itu loh bibit-bibit awan yang menggumpal kayak apa tahu. Yang nanti menjelma menjadi gunung es atau gunung air. Yang nanti turun curahnya ya ke bumi. Bisa jadi banjir atau hujan lebih lebat, lebih hebat daripada kemarin. Nah kan ini masalah. Kalau sampai benar terjadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kemarin aja ikan lele orang udah pada keluar gitu kan. Kemarin orang pada nangkepin ikan koi. Ya Allah, empang orang pada hilang, kolam juga pada hilang gitu isinya. Sampai saya dikirimin gambar itu ada ikan koi digoreng. Ya Allah, ngenes banget kita ngeliat ikan koi digoreng. Ya mobil pada tenggelam. Betul kan? Rumah-rumah mewah pada tenggelam. Lah kalau nanti terjadi siklon ini yang udah dilansir oleh media-media besar, termasuk MNC Group, lah kan bagaimana? Lah terus kita berharap sama siapa? Nah ayat ini Kak Wirda, pemirsa, ya Kak Kumi dengar juga dia di belakang. Pemirsa, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kalau yang menciptakan ini memproteksi gitu loh. Kan kita sama produsen motor dikasih tahu dong, kamu nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Sama produsen mobil juga begitu kan. Pencipta ini itu
alat masak lah, listrik lah, apalah dikasih tahu kan perlindungannya kayak apa. Nah, inilah ayat ini menunjukkan pada kita, datanglah kepada Allah karena Dia yang menciptakan semuanya, pasti Dia bisa melindungi kita dan memberi semua yang kita butuhkan. Siap, pemirsa, ini pembahasannya masih seru banget, jadi jangan kemana-mana, tetap di Nikmat Sedekah, insya Allah banyak berkah.